Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Meisaro dengan NPMC 1A22109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat yang berjudul definisi asuransi dan perjudian. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi asuransi dan perjudian, yaitu dua konsep yang sering salah pahami sebagai suatu yang sama. Namun, kedua hal ini memiliki perbedaan yang jelas, baik dari segi tujuan, mekanisme, maupun dampaknya. Selanjutnya, perbedaan mendasar antara asuransi dan perjudian. Di sini perbedaan yang mendasar itu ada 3, yaitu 1, tujuan, yang kedua kepastian hasil, yang ketiga prinsip utama. Nah, di sini tujuan yaitu asuransi bertujuan untuk mengelola dan mengalihkan resiko, sementara perjudian bertujuan untuk mencari keuangan dengan mengambil resiko. Yang kedua, kepastian hasil. Dalam asuransi, hasil yang diterima pemegang polis sudah pasti dan telah ditentukan sebelumnya. Namun, dalam perjudian, hasil yang diterima sangat tidak pasti dan tergantung pada keuntungan. Yang ketiga, prinsip utama. Prinsip utama itu asuransi mendasarkan pada prinsip identitas, sedangkan perjudian didasarkan pada prinsip untung rugi. Nah, di sini konsep resiko dalam asuransi dalam perjudian. Nah, resiko dalam asuransi berfokus pada manajemen risiko, menyediakan perlindungan finansi terhadap kemungkinan peristiwa yang tidak terduga, seperti kecelakaan, penyakit, atau bencana alam. Nah, risiko dalam perjudian melibatkan pengambilan risiko yang sengaja dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial, biasanya berdasarkan hasil yang tidak pasti dari permainan seperti kartu, dadu, atau mesin slot. Yang ketiga itu pendekatan yang berbeda. Asuransi dan perjudian memiliki pendekatan yang berbeda terhadap resiko. Asuransi bertujuan mengurangi resiko, sementara perjudian justru mencari peluang resiko demi keuntungan. Tujuan utama asuransi itu melindungi dari resiko. Tujuan utama asuransi adalah melindungi individu atau perusahaan dari risiko finansial yang tak terduga, seperti kecelakaan, bencana, atau kematian. Mengelola ketidakpastian. Asuransi memungkinkan orang untuk mengelola risiko dengan mentransfer beban finansial ke perusahaan. Asuransi ini memberikan rasa aman dan kepastian dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti. Stabilitas finansial. Dengan asuransi individu, dapat perusahaan melindungi aset-aset penting mereka dan mempertahankan stabilitas finansial dan menghadapi kejadian tak terduga. Investasi jangka panjang. Selain melindungi dari resiko, produk asuransi jiwa dan kesehatan juga dapat digunakan sebagai alat investasi jangka panjang untuk mempersiapkan masa depan. Seterusnya ada tujuan utama perjudian, mencari keuntungan. Nah, di sini mencari keuntungan cepat. Perjudian dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat dan besar dengan resiko yang relatif kecil. Sensasi adrenalin. Permainan perjudian didorong oleh rasa ketegangan dan sensasi adrenalin yang dihasilkan dari taruhan dan kemungkinan memenangkan uang besar. Nilai hiburan. Bagi beberapa orang, perjudian merupakan aktivitas hiburan yang memberikan tantangan dan kesenangan tersendiri terlepas hasil akhirnya. Nah, di sini juga ada prinsip utama asuransi, asas indemnitas. Nah, di sini ada beberapa asas indemnitas, yaitu prinsip indemnitas. Asuransi didasarkan pada prinsip indemnitas yang berarti bahwa pihak
asuransi hanya akan membayar ganti rugi hingga jumlah yang sama dengan kerugian yang diderita pihak tertanggung. Nah, keadilan finansial, prinsip indemnitas menjamin keadilan finansial sehingga pihak tertanggung tidak dapat memperoleh keuntungan dari klaim asuransi dan pihak asuradur tidak akan dirugikan. Manajemen risiko, prinsip indemnitas mendorong manajemen risiko yang efektif karena pihak tertanggung hanya akan memperlibatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang benar-benar terjadi. Nah, di sini prinsip utama untung rugi, perolehan keuntungan, resiko kerugian, ketidakpastian hasil, dan ketergantungan. Di sini ada peraturan hukum asuransi dan perjudian. Dalam dunia hukum, asuransi dan perjudian diatur secara berbeda. Asuransi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Peransuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan perjudian umumnya dilarang dan hanya diperbolehkan di tempat-tempat tertentu dengan izin khusus sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perjudian. Asuransi diatur secara komprehensif untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Bagi itu, perusahaan asuransi, agen asuransi, maupun tertanggung, sementara perjudian lebih dibatasi dengan dikenal sanksi hukum yang tegas karena dianggap merugikan masyarakat. Nah, di sini ada implikasi hukum asuransi dan perjudian. Nah, asuransi dan perjudian memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda. Asuransi diatur secara ketat oleh undang-undang dan dirancang untuk melindungi masyarakat, sedangkan perjudian umumnya dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum yang berat. Di satu sisi, kontrak asuransi dilindungi oleh hukum dan memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat. Pelanggaran terhadap kontrak asuransi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang sering seperti denda atau bahkan pidana. Di sisi lain, perjudian cenderung dilarang oleh hukum karena dianggap dapat menimbulkan masalah sosial dari ekonomi yang serius. Nah, di sini sampai segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau difahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.